Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Idham Fajar Nur Haris dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, program studi D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian dengan nomor induk Taruna 2019-4036. Nah, pada video kali ini tujuan saya untuk memenuhi ujian akhir semester 6 pada mata kuliah Kapita Selekta. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen mata kuliah Kapita Selekta, yaitu Bapak Arif Darmawan. Dengan tugas ini saya mendapatkan banyak pengalaman. Yang pertama yaitu menambah ilmu atau menambah pengetahuan di dunia perkeretaapian. Yang kedua yaitu menambah skill saya dalam berbicara. Yang ketiga yaitu menambah skill saya dalam membuat paparan atau PowerPoint. Nah, langsung saja dalam video kali ini terdapat 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ada ASP, yang lebih tepatnya siklus kerja dinasan awak sarana perkeretaapian. Yang kedua ada radio lokomotif, yaitu penggunaan peralatan radio lokomotif. Dan yang ketiga ada CC201, yaitu penjelasan mengenai master control atau meja pelayanannya. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu ada awak sarana perkeretaapian. Ada 3 hal yang akan dibahas, mulai dari proses awal dinasan, selama di perjalanan, dan pergantian kru atau mengakhiri dinasan. Yang kedua ada pihak yang terlibat, dan yang ketiga ada bentuk atau dokumen yang perlu diisi dan dilengkapi. Nah, kita mulai dari awal dinasan. Yang pertama, hadir dan lapor di kantor unit pelaksanaan kru kereta api atau UPT kru paling lambat 45 menit sebelum jam keberangkatan. Yang kedua, melihat dan memastikan jadwal dinasan. Yang ketiga, mengisi daftar hadir pegawai. Yang keempat, melihat, membaca, dan memahami pengumuman yang ada di kantor UPT kru mengenai instruksi yang terkait. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan kesehatan dan asesmen singkat, serta menerima surat keterangan sehat. Selanjutnya, menunjukkan dokumen kelengkapan kepada JPAK mulai dari tanda kecakapan yang berupa O62, O64, dan sertifikat ASP, surat kesehatan, dan beberapa inventaris lainnya mulai dari alergi, seluring mulut, dan senter. Selanjutnya, mengikuti asesmen singkat, yaitu wawancara dan tes disebut semboyan, sesuai dengan lintas yang akan dilewati. Apabila ASP dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka akan diganti dengan awak KA cadangan. Dan apabila ASP dinyatakan lulus, maka JPAK atau penyelia memberikan surat perintah dinas. Nah, yang ke-10, JPAK akan memberikan tabel O100. Yang ke-11, melakukan serah terima lokomotif dengan pengawas urusan lokomotif, menerima T200, dan melakukan go-no-go item check. Nah, selanjutnya ada melaksanakan langsiran bersama juru langsir untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaiannya. Selanjutnya yang ke-13, melakukan percobaan pengereman, yaitu rem statis dan rem dinamis tempat. Yang 14, apabila terjadi kerusakan dalam pengeremannya, maka dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, mengambil laporan perjalanan kereta api atau LAPTA dari BPKA atau PAP. Selanjutnya, bersiap di kabin, memeriksa dan membaca O100 dan catatan di dalam LAPTA. Nomor 17, melapor ke BPKP melalui radio masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif, dan awak KA, serta fungsi dari gunung itemnya. Selanjutnya, memastikan instrumen perjalanan kereta apinya dalam posisi aman, mulai dari sinyal, whistle, dan posisi peripal kereta lain. Selanjutnya, pada saat akan berangkat, masinis membunyikan semboyan 35 dan memastikan sinyal keluar sudah aman,
Oleh itu memberikan semboyan 41 dan PPKA memberikan semboyan 40. Apabila tidak ada konektor, maka hanya melihat sinyal keluar dan melihat PPKA sudah memberikan semboyan 40 atau belum. Nah, selanjutnya melakukan percobaan rem dinamis sebelum KA meninggalkan emplasemen. Dan apabila pengereman meragukan, maka masinis segera menghentikan kereta api tersebut dan kembali ke stasiun sesuai dengan perintah dari PPKA atau PAP-nya. Selanjutnya memeriksa bentuk O23 dan yang terakhir yaitu menggunakan radio masinis dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya pada saat di perjalanan. Yang pertama ini yang paling penting yaitu selalu fokus melihat sinyal dan semboyan serta aktif dalam melakukan tunjuk dan sebut semboyan. Selanjutnya memantau dan memastikan indikator kinerja lokomotif bekerja dengan baik serta mencoba pengereman dinamis secara 30 menit. Nah, selanjutnya setiap akan melewati stasiun masinis harus melihat O200 dan LAPKA. Selanjutnya, selalu mencatat T200 bila mana terjadi gangguan lokomotif dan menjaga kebersihan kabin. Yang nomor 5, melayani pengereman rangkaian dengan baik dan benar. Yang keenam, selama berhenti di stasiun antara. Nah, ini harus memeriksa kondisi peralatan lokomotifnya. Yang ketujuh, apabila terjadi gangguan sarana aktivitas, maka harus segera lapor kepada PPKP. Dan yang terakhir, apabila PPKP ini tidak berhasil mengatasi gangguan tersebut, maka masinis segera meminta lokomotif penolong. Nah, untuk yang ketiga, ada pergantian kru. Yang pertama, tidak meninggalkan lokomotif sebelum ada HSP penggantinya, awak KA pengganti. Yang kedua, jika belum ada awak KA pengganti, masinis itu menyuruh asistennya untuk melapor ke penyelia, kemudian penyelia mengatur tugasnya. Yang ketiga, menyerahkan dokumen P200. Yang keempat, melapor kepada PPKA atau PAP serta menyerahkan LAPKA untuk diperiksa. Yang kelima, melapor dan menyerahkan LAPKA kepada JPAK atau penyelia untuk diberikan catatan dan menyampaikan secara lisan kejadian apa saja pada saat awak KA tersebut berdinas. Dan kemudian awak KA dapat istirahat. Nah, untuk mengakhiri dinasan, yang pertama menyerahkan P200 serta menyampaikan secara lisan kejadian apa saja yang mengenai urusan perjalanan kereta api. Yang kedua, melapor kepada PPKA atau PAP serta menyerahkan LAPKA untuk diperiksa. Yang ketiga, melapor kepada JPAK dan menyerahkan LAPKA serta O100 tadi. Yang keempat, melihat jadwal dinasan untuk besok dan membaca pengumuman di kantor UPT Kru. Dan selanjutnya, awak KA dapat istirahat dan pulang. Nah, selanjutnya ada pihak yang terlibat, terdapat 9 ya, mulai dari JPAK, awak KA, awak sarana KA, masinis dan asistennya, PPKA, konektor, TKA, dan penyelia. Nah, apa sih JPKA tersendiri? JPAK adalah pejabat pengatur penugasan awak kereta api, yaitu pejabat yang bertanggung jawab untuk mengatur penugasan awak KA untuk dinasan kereta api, langsir, dan cadangan. Yang kedua, awak kereta api. Awak sarana kereta api adalah pegawai yang ditugaskan dalam kereta api selama perjalanan kereta api yang terdiri dari konektor, awak KA, TKA, dan tugas lainnya. Selanjutnya ada awak KA, yaitu pegawai yang mengoperasikan kereta api antar kota dan perkotaan yang terdiri dari asisten masinis dan masinisnya. Selanjutnya ada masinis dan asistennya, yaitu petugas yang bertugas untuk mengoperasikan kereta api dan langsiran. Dan untuk asisten masinisnya yaitu pegawai yang bertugas membantu masinis dalam mengoperasikan kereta api. Selanjutnya ada PPKA. PPKA adalah pengatur perjalanan kereta api yang ditugaskan untuk mengatur dan melakukan tindakan untuk menjamin keamanan dan ketertiban terkait perjalanan kereta api dan urusan langsir dalam batas stasiun tertentu. Selanjutnya ada kondektur. Kondektur adalah pegawai yang diserai tugas untuk membantu masinis dalam urusan perjalanan kereta api dan langsir
bila mana di stasiun tersebut tidak ada juru langsirnya. Nantinya ada TKA, yaitu teknisi kereta api, yaitu petugas yang mengoperasikan fasilitas sarana KA dan melakukan perbaikan ringan peralatan atau fasilitas sarana kereta api. Dan yang terakhir ada penyelia. Penyelia ini adalah pejabat yang diberikan tugas untuk mengeluarkan perintah dan penilaian kepada ASP tingkat pertama dan ASP tingkat muda. Nah, untuk selanjutnya terdapat dokumen yang harus diisi dan dilengkapi oleh ASP. Yang pertama, ada surat keterangan kesehatan, bisa dilihat di bawahnya. Yang kedua, ada jadwal dinasan. Yang ketiga, ada laporan awal dinas. Ini adalah dokumen yang perlu diisi. Selanjutnya ada pedoman asesmen pradinasan. Dan ada daftar semboyan tunjuk sebut. Ini ada semboyan-semboyannya. Dan yang selanjutnya ada surat perintah perjalanan dinas. Nah, ini merupakan tabel KAO 100 tadi. Ini laporan perjalanan KA atau LAPK, dan yang terakhir ada laporan akhir dinas awak KA. Nah, untuk materi yang kedua yaitu radio lokomotif. Nah, pada radio lokomotif itu sendiri ada 4 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Selanjutnya ada pemilihan channel atau channel selection. Yang ketiga, mengirim panggilan dari lokomotif atau outgoing call. Dan yang keempat, ada penerimaan panggilan ke lokomotif atau incoming call. Nah, pengertian sendiri, radio lokomotif adalah suatu perangkat yang terpasang di kabin lokomotif yang berfungsi untuk komunikasi berupa informasi perka atau perjalanan KA antara masinis dan pusat kendali atau PK melalui media transmisi frekuensi. Cara untuk mengoperasikan radio lokomotif adalah sebagai berikut. Yang pertama, masinis memilih channel atau kanal. Yang kedua, melihat indikasi yang ada di tampilan radio terlebih dahulu. Yang ketiga, melakukan panggilan dari lokomotif. Yang keempat, sudah ada panggilan dari PK ke lokomotif. Dan yang terakhir, mengakhiri panggilan dari lokomotif. Nah, ini terdapat tombol pada radio lokomotif, yaitu ada request to speak, yaitu RTS. Fungsinya permintaan panggilan normal. Ada priority call atau PG. Nah, yang warna hijau, terus ada yang merah 2 ini emergency call, dan ada PTT atau push to talk. Selanjutnya ada alarm cancel, dan ada RST stop yang lingkaran kuning ini. Selanjutnya ada channel serta volume, dan ada display, yaitu yang kotak itu yang ada angka-angka itu. Selanjutnya ada TX QC, dan ada yang terakhir itu all. Nah, fungsinya bisa dilihat untuk masing-masing tombol sudah dijelaskan, dan ada kurang lebihnya desain radio lokomotif seperti itu bentuknya. Nah, yang selanjutnya ada pemilihan kanal. Pemilihan kanal pada saat perangkat radio lokomotif dilakukan, dan apabila lokomotif memasuki area wilayah lain, masinis harus memilih channel yang sesuai dengan nomor seksi. Nah, berikut adalah caranya, yaitu pemilihan kanal dapat dilakukan jika status dalam keadaan off. Putar tombol pemilih kanal up untuk menaikkan nomor kanal. Jika tombol pemilih kanal dioperasikan, maka tampilannya itu akan digantikan dengan tampilan nomor kanal. Nah, contohnya CHXX. Nah, tadi itu. 4. Pada saat dilakukan pemindahan kanal, 3 kanal pertama akan berubah dengan kecepatan 1 kanal per detik. Yang kelima, jumlah kanal yang disediakan pada perangkat radiolog berjumlah 21 kanal. Dan yang terakhir, setelah dilakukan pemilihan kanal dan tombol pemilihan kanal dikembalikan, maka 5 detik kemudian display pada perangkat LRJU akan kembali menampilkan waktu atau jam sistem. Nah, selanjutnya ada mengirim panggilan dari lokomotif atau outgoing call. Ada 3 outgoing call. Yang pertama, panggilan biasa atau normal RDS.
Yang kedua, ada panggilan prioritas atau priority call. Yang ketiga, ada panggilan darurat atau emergency call. Nah, berikut adalah cara untuk panggilan biasa. Untuk dapat melaksanakan panggilan biasa atau normal call dengan tanda RTS, maka dapat dilakukan sebagai berikut. Ada 9. Cara ini dapat dilihat. Nah, dapat dilihat bahwa yang pertama, bahwa sistem dapat dalam keadaan tidak sibuk. Yang kedua, tekan tombol RTS. Yang ketiga, indikator TX akan menyala dan indikator status akan berkedip secara cepat. Yang keempat, apabila PK menerima panggilan, maka status akan menyala berkedip. Yang kelima, masinis belum dapat untuk melakukan komunikasi apabila PK belum menerima. Selanjutnya, apabila PK sudah menerima, maka loudspeaker akan terdengar kayak nada ring gitu, ringtone gitu ya. Selanjutnya nomor 7 ada masinis dapat menghentikan dengan menekan tombol ALM cancel. Dan selanjutnya menekan tombol push to talk. Nah, yang selanjutnya operator masinis dapat berbicara dengan PK atau train dispatch. Dan apabila pembicaraan sudah selesai, maka masinis dapat mengakhiri dengan menekan tombol ALM cancel selama 3 detik sampai indikator status padam. Nah, selanjutnya ada mengirim panggilan prioritas. Nah, ini sama seperti pemanggilan biasa, yang tampilan berbeda yaitu display PK-nya itu hanya ada di tampilan paling atas. Selanjutnya ada panggilan darurat atau emergency call. Jika terjadi keadaan darurat, nah ini dapat melakukan emergency call. Tekan kedua tombol pertanda emerge bersama-sama. Indikator akan menyala. Selanjutnya loudspeaker. Nah, loudspeaker pada radio log akan mengeluarkan bunyi nada pendek seperti short tone. Dan selanjutnya masinis dapat langsung menekan PTT pada headset untuk melakukan komunikasi dengan PK, dan jika pembicaraan sudah selesai, masinis dapat menekan tombol ALM cancel selama 3 detik untuk mengakhiri komunikasi. Nah, untuk penerimaan panggilan ke lokomotif atau incoming call juga ada 3. Yang pertama, panggilan perintah penghentian lokomotif atau low post stop call, panggilan ke semua stasiun atau broadcast call, dan yang terakhir ada panggilan keadaan darurat atau emergency call. Nah, untuk panggilan perintah penghentian lokomotif, yang pertama, nah, loudspeaker ini akan mengeluarkan suara dalam bentuk nada. Selanjutnya, masinis dapat menghentikan nada tersebut dengan menekan ALM cancel. Selanjutnya, indikator stop dapat dipadamkan. Masinis dapat melakukan pembicaraan atau komunikasi dengan PK. Dan jika ingin mengakhiri pembicaraan, maka tekan tombol ALM cancel selama 3 detik. Nah, untuk panggilan darurat. Nah, ini loudspeaker akan mengeluarkan bunyi seperti keadaan darurat. Hanya masinis dapat menghentikan bunyi tersebut dengan menekan AL cancel dan selanjutnya tekan PTT. Nah, apabila sudah ditekan, maka masinis akan melakukan pembicaraan dengan PK, dan apabila ingin mengakhirinya, dilakukan dengan menekan ALM cancel selama 3 detik. Selanjutnya ada panggilan ke semua stasiun, yaitu broadcast call. Yaitu sama loudspeaker akan mengeluarkan bunyi nada broadcast call tone gitu. Terus yang kedua, operator tidak dapat melakukan pembicaraan dengan PK. Yang ketiga, panggilan atau komunikasi antar stasiun radio saja. Dan yang terakhir, komunikasi lokomotif ke way station atau way station hanya dilaksanakan melalui train dispatch system atau PK. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai pengoperasian lokomotif CC 201. Ada 6 materi yang akan saya sampaikan, mulai dari yang pertama, pemeriksaan sebelum naik lokomotif, yang kedua, pemeriksaan sesudah naik lokomotif, yang ketiga, alur menghidupkan lokomotif, yang keempat, pengoperasian master control, yang kelima, alur mematikan lokomotif CC201, dan yang terakhir ada
go no go item. Nah, untuk pemeriksaan sebelum naik lokomotif ada 7 kurang lebih. Yang pertama, periksa adanya keretakan, keausan, serta baut-baut yang kendor atau lepas. Periksa kebocoran, periksa bahan bakar, periksa posisi keran-keran udara, periksa kondisi selang airbag, periksa kelengkapan inventaris lokomotif, dan periksa go no go item harus dalam keadaan yang siap dan dipakai dengan baik. Ya, seperti itu untuk sebelum naik lokomotif. Dan apabila sesudah naik lokomotif ada 9 pemeriksaan. Pertama, jauhkan benda-benda asing. Yang kedua, periksa minyak pelumas dengan menggunakan dipstick. Selanjutnya, periksa minyak pelumas governor FD, periksa minyak pelumas kompresor, periksa air pendingin, periksa minyak pelumas gerpan radiator, periksa minyak pelumas gas main generator, periksa pengaman overspeed engine, dan periksa keran governor kompresor harus pada posisi terbuka. Nah, berikut adalah alur menghidupkan lokomotif. Nah, seperti ini kurang lebih alurnya. Yang pertama, membuka lubang exhaust lokomotif, menghubungkan battery switch, menaikkan seluruh MCB di switch channel, mengarahkan ECS ke posisi start, menekan tombol pompa bahan bakar hingga tekanan bahan bakarnya 40 psi. Selanjutnya menekan tombol start engine sekaligus melihat putaran RPM mesin minimal 300 RPM. Nah, selanjutnya jika tekanan minyak pelumas sudah lebih dari 2 psi, pindahkan ECS keran atau idle. Selanjutnya dapat mengoperasikan master panel, dan selanjutnya uji coba deadman pedal. Nah, uji coba terlebih dahulu, dan yang terakhir mematikan lokomotif. Nah, berikut adalah alur menghidupkan lokomotif ya, bisa dilihat ini ada gambaran saya. Nah, kita lanjut ke mengoperasikan master control. Nah, memastikan MCB master control sudah on, mencoba reverser, mencoba throttle. Nah, throttle ini untuk apa? Menjalankan lokomotif. Nah, mencoba rem lokomotif dalam keadaan baik atau tidak, mencoba wiper yang ada di depan lokomotif tersebut. Nah, mencoba siling lokomotif atau horn. Selanjutnya mencoba radio lokomotif. Nah, selanjutnya memastikan lokotrek dapat menyala. Ini juga penting, radio lokomotif, lokotrek ini penting di dalam perjalanan kereta api. Nah, selanjutnya memastikan semua indikator, semua speedometer, indikator-indikator yang lain itu berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir memastikan kelengkapan dari go no go item tersebut. Nah, berikut adalah alur mematikan lokomotif CC201. Yang pertama, memposisikan seluruh master panel dalam kondisi normal untuk keamanan lokomotif. Yang kedua, menekan stop tombol engine. Nah, untuk selanjutnya mengarahkan ECS ke posisi start, menurunkan seluruh MCB. Nah, selanjutnya memutuskan hubungan switch ini baterai. Dan selanjutnya menutup lubang exhaust lokomotif, dan yang terakhir mengunci rem parkir dan memasang stop block ini untuk keamanan, berjaga-jaga agar lokomotif tidak berjalan pada saat berhenti di depo atau stasiun, gitu ya. Seperti ini bisa dilihat paparan saya. Nah, selanjutnya ada go no go item. Yang pertama ada wiper. Wiper ini alat yang digunakan untuk membersihkan kaca pada saat hujan atau kotor. Nah, ini terletak di depan sana di kaca ya. Ada stop block, yaitu alat yang digunakan untuk mengganjal lokomotif dan ditaruh di roda lokomotif. Ini untuk keamanan lokomotif agar tidak berjalan dengan sendirinya tanpa awak KA ya. Selanjutnya ada lampu sorot. Lampu sorot digunakan untuk memberikan penerangan pada saat jalan gelap atau berkabut. Ini penting untuk masinis ya, pada saat keadaan-keadaan gelap atau berkabut. Selanjutnya horn atau seruling lokomotif, alat yang digunakan untuk membunyikan klakson dan digunakan pada saat ada semboyan S35. Selanjutnya ada lampu kabin. Lampu kabin digunakan untuk penerangan di dalam lokomotif. Penerangan ini digunakan untuk asisten masinis dan masinisnya ya. Penting juga untuk awak KA tersebut. Nah, selanjutnya ada APAR. APAR adalah alat pemadam kereta bakaran ringan. Alat yang digunakan untuk memadamkan api ringan. Selanjutnya deadman pedal.
yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui kesadaran masinis saat berdinas. Nah, statement portal ini ditekan selama kurang lebih 5 detik sekali untuk ya mengetahui masinis ini masih sadar atau tidak. Selanjutnya ada speedometer. Nah, speedometer digunakan untuk mengetahui kecepatan kereta api berjalan di atas rel. Yang selanjutnya ada radio lokomotif, alat yang digunakan untuk berkomunikasi sesama STM perkereta apian. Yang tadi sudah dijelaskan antara PK dengan awak KA, yaitu masinis dan asisten masinis. Selanjutnya ada lokomotif track, yaitu alat digunakan untuk mendeteksi kebakaran lokomotif. Dan yang terakhir, lokomotif track tadi digunakan untuk mendeteksi keberadaan lokomotif ya. Untuk yang terakhir, semboyan, yaitu alat yang digunakan untuk berkomunikasi secara khusus di kereta api. Nah, ini merupakan beberapa item yang harus ada pada saat kereta api mau berjalan untuk keselamatan kereta api tersebut. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. 3 materi, mulai dari ASP tadi, lebih tepatnya ke siklus dinasan awak sarana kereta apian, mulai dari siklus dinasan, pihak yang terlibat, dan dokumen. Selanjutnya ada radio lokomotif, lebih tepatnya pengoperasian radio lokomotifnya tadi, bagaimana pengoperasiannya dari masinis ke PK atau PK ke masinis. Dan selanjutnya ada lokomotif PT201 yang terakhir tadi yang baru dijelaskan, yaitu alat pengoperasinya itu bagaimana gitu, apa saja yang harus diperhatikan, seperti itu ya. Ya, mungkin terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian semua, semoga menambahkan ilmu-ilmu baru di bidang kereta apian. Nah, saya ucapkan sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih khusus kepada dosen saya, yaitu Bapak Arif Darmawan, karena telah memberikan tugas UAS ini memberikan pengalaman yang baik bagi saya. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf ya, karena setiap manusia juga memiliki kekurangan, tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ada sedikit jargon dari Politeknik Kereta Api Indonesia Madiun, yaitu mudah, beda, bisa. Ini artinya sangat mendalam. Saya akan berpedoman dengan jargon ini. Ya, kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.